Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang cinta dunia, bahwa cinta dunia akan bisa membawa kepada kerusakan bahkan kehancuran manusia. Teman-teman rahimakumullah, cinta dunia artinya adalah terlalu serakah dalam mengumpulkan harta kekayaan sampai berlimpah ruah sehingga melupakan kepentingan akhirat. Sedangkan kata dunia itu bisa dimaknai dunia, bisa diartikan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya maupun yang ada di dalamnya. Dan kata dunia bisa bermakna, misalnya ada satu istilah dunia pendidikan. Dunia pendidikan bisa diartikan merupakan satu tempat diselenggarakannya suatu pendidikan. Kemudian ada lagi istilah dunia persilatan, bisa diartikan sebuah ajang tempat latihan persilatan. Ada lagi dunia gaib dan lainnya. Jadi dunia ini bisa diartikan adalah alam kehidupan. Teman-teman rahimakumullah, lalu kecintaan dunia apa yang akan membawa kepada kerusakan atau kehancuran manusia? Bahwa yang akan membawa kepada kerusakan atau kehancuran manusia diantaranya ada beberapa hal. Yang pertama adalah disebut syahwat farji atau nafsu birahi. Syahwat, kecenderungan, kecintaan dalam mengumbar hawa nafsunya. Syahwat yang tidak disalurkan sesuai dengan yang diajarkan dalam ajaran agama Islam, maka akan menimbulkan dosa, akan menimbulkan kerusakan pada manusia itu sendiri. Muncullah bukan hanya suka kepada lain jenis, tetapi juga kepada lain jenis, sehingga muncul juga LGBT, termasuk adalah syahwat birahi. Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sya'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk. Teman-teman rahimakumullah, ya, syahwat birahi ini kalau kita tidak mampu mengendalikannya, tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti ajaran agama Islam, tidak mengikuti Al-Quran, maka akan terjerumus ke dalam satu perbuatan yang buruk, perbuatan perzinaan, LGBT, ya, karena mengumbar hawa nafsunya, mengumbar syahwat birahinya yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman rahimahumullah, kemudian yang kedua adalah syahwat makanan, bahwa Allah menyuruh kita agar hidup di dunia ini manusia memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma royaqakumullahu halalan thayyiba, ya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
wattaqullahalladzi antum bihi mu'minun. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88. Ya. Teman-teman rahimakumullah. Oleh karena itu makanan yang halal dan baik inilah yang diperintahkan oleh Allah, yang boleh dimakan sesuai dengan ketentuan Allah, ketentuan Al-Quran dan ketentuan dalam ajaran agama Islam. Juga dinyatakan lagi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh innahu lakum aduwwum mubin, dan sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Teman-teman rahimakumullah, ketika kita makan makanan yang tidak halal, makanan yang haram, artinya kita telah mengikuti langkah-langkah setan, bujukan setan. Kadang manusia dibisiki oleh setan, terbujuk hatinya, keinginannya untuk mencoba-coba makanan yang haram, mencoba-coba minuman-minuman yang tidak halal. Ya, itulah bujukan-bujukan setan yang kita tidak terasa, ingin mencoba, ya, sehingga terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah juga mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrobu wala tusrifu, dan makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Ketika kita makan makanan yang haram, artinya kita dianggap berlebih-lebihan. Ada yang halal, kenapa makanan yang haram? Ketika kita makan makanan yang tidak halal juga disebut berlebih-lebihan. Karena ada makanan yang halal, kenapa makanan yang haram? Ada aturan Allah, kita tahu makanan itu tidak halal, haram, tapi tetap kita makan. Artinya telah melanggar aturan Allah. Nah, inilah yang akan merusak manusia, akan merusak dirinya. Makanan yang haram tersebut, yang tidak halal, yang dilarang oleh Allah, khamr misalnya, bukan hanya merusak jasad manusia, tubuh manusia, tapi juga akan merusak jiwanya, merusak akidahnya, merusak imannya kepada Allah. Tidak mengakui adanya aturan Allah, tidak melaksanakan aturan Allah, tidak yakin akan adanya ketentuan Allah, ya, sehingga dilanggar dan menyebabkan satu kehancuran dirinya sendiri. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, cinta dunia apa yang akan merusak manusia? Yaitu yang ketiga adalah syahwat terhadap harta benda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Yuhina linnasi hubus syahwati minan nisa, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya, terhadap lain jenis. Ya, laki-laki suka kepada wanita, wanita suka kepada laki-laki. Wal banin, dan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantaratil minadz-dzahabi wal fiddati, dan cinta kepada harta benda
yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, wal khailil musawamati wal an'ami wal harsi. Kemudian kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Oleh karena itu, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Teman-teman rahimakumullah, bahwa harta benda merupakan fitnah. Harta benda akan menimbulkan kehancuran apabila kita ingin memilikinya dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Dan harta benda juga akan menimbulkan satu kehancuran apabila kita cinta kepada harta itu berlebih-lebihan dan mengingkari bahwa harta benda itu, harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengingatkan kembali dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28, walamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian cinta dunia apa yang akan membawa manusia kepada kehancuran? Jadi yang keempat adalah syahwat terhadap pangkat atau kedudukan. Manusia mempunyai kecenderungan untuk cinta kepada pangkat, kedudukan, jabatan, sehingga kalau dia menginginkan suatu jabatan, dia akan menghalalkan segala cara. Dia menginginkan jabatan, akan melakukan hal-hal yang haram, yang dilarang oleh Allah, dengan cara menyakiti orang lain, dengan cara yang licik, dan semua itu akan menimbulkan bibit-bibit akhlak yang tercela, benih-benih akhlak matsmumah, yaitu akan menimbulkan iri, dengki, kemudian menimbulkan fitnah, dan banyak sekali akhlak-akhlak yang tercela yang di dalamnya karena hanya menginginkan suatu jabatan atau kedudukan di dunia ini. Sehingga ada istilah orang menjadi gila pangkat atau gila jabatan. Kenapa? Karena dalam meraihnya, dalam mencapainya, dia akan melakukan atau menghalalkan segala cara. Apapun cara yang dilakukan, sekalipun itu cara yang tidak halal, apabila dia bisa meraih satu jabatan tersebut, yang jabatan itu adalah sifatnya hanya duniawi dan kembali kepada cinta kepada harta. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara untuk menghindarkan diri dari sifat-sifat cinta dunia tersebut? Bahwa cara menghindarkan diri dari kecintaan atau syahwat terhadap dunia tersebut, di antaranya ada 3 macam. Yang pertama adalah melatih diri dengan sikap qanaah. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bil qanaati fa innal qanaata malun la yang fadu." Milikilah sifat qanaah, karena sifat qanaah itu adalah merupakan harta yang tiada habisnya. Ya, dengan memiliki sifat qanaah, maka ketika kita memiliki harta akan
selalu di dalam dirinya itu ada rasa merasa cukup, menerima apa adanya, qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah sampai saat ini. Dengan mensyukuri, maka justru Allah akan menambah nikmatnya. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghindarkan diri dari sifat cinta dunia? Bahwa yang kedua adalah membina kesadaran diri bahwa kekayaan harta bukanlah kekayaan yang sebenarnya. Nabi SAW bersabda, "Laisal gina an kasratil aradi wala ginan nafsi." Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu yang sebenarnya adalah kayanya jiwa. Jiwa manusia yang merasa tidak pernah cukup. Memiliki barang satu ingin dua, dua ingin tiga, tiga ingin empat, dan seterusnya, tidak akan pernah puas apabila menuruti syahwat atau hawa nafsu terhadap dunia ini. Nah, sehingga cara menghindarinya adalah menyadari bahwa yang dimaksud dengan kaya adalah bukan berarti kita kaya, harta kita berlimpah, yang tersimpan di bank uang banyak, harta kekayaan kita berlimpah, tetapi hakikat harta yang kita miliki adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah, harta yang kita infakkan, kita zakatkan, harta yang kita berikan kepada anak yatim, kepada kaum du'afa, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan harta, yang orang-orang yang tidak mampu. Ya, itulah harta kita yang sudah kita berikan, yang dengan niat untuk membersihkan harta kita. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara menghindari cinta dunia ini? Yang ketiga, bahwa yang ketiga adalah membiasakan untuk melihat yang lebih rendah dari segi kekayaan harta benda yang kita miliki. Nabi SAW bersabda, "Ungduru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawahmu. Wala tangduru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah melihat orang yang di atasmu. Fahuwa azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena yang demikian itu lebih tepat supaya kamu tidak meremehkan nikmat karunia Allah kepadamu. Ya, ketika kita melihat orang yang di bawah kita dalam kepemilikan harta, maka kita akan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, yang punya mobil kendaraan roda 4 melihat orang lain hanya punya kendaraan roda 2, sepeda motor, maka akan bersyukur, alhamdulillah memiliki kendaraan mobil beroda 4. Yang punya kendaraan sepeda motor roda 2 melihat yang bawah, bahwa orang lain hanya punya sepeda goes. Ya. Yang punya sepeda goes, sepeda ontel, bersyukur. Ya. Melihat kepada orang lain sepeda pun nggak punya, hanya jalan kaki. Dan yang jalan kaki pun juga melihat yang bawah, bahwa alhamdulillah masih bisa berjalan kaki. Orang lain ada yang tidak bisa berjalan, lumpuh dengan kursi roda, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ketika kita melihat yang bawah dari kita, maka insya Allah kita akan muncul dalam hati kita rasa syukur kepada Allah, sifat qanaah, ya, dan meyakini
bahwa harta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah. Ya, oleh karena itu ya mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan diri dalam hal cinta dunia dan menghindari dari hal-hal yang cinta dunia yang bisa merusak atau menghancurkan diri kita sendiri. Tapi cinta dunia ini adalah cinta dunia yang sebatas bahwa manusia dalam hal memiliki fasilitas dunia ini, kekayaan dunia ini adalah pada hakikatnya untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah sebagai sarana agar kita mudah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.